Halo semua, di video kali ini aku mau membahas mengenai salah satu teknologi keuangan yang cukup populer yaitu pinjaman online atau pinjol. Apa sih pinjol itu? Pinjol merupakan salah satu produk financial teknologi jenis peer-to-peer lending atau vintage lending. Vintage lending adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Cara kerjanya yaitu perusahaan pinjol mengumpulkan dana dari lender atau pemberi pinjaman dan memutarnya untuk dipinjamkan ke borrower atau peminjam. Bisnis pinjol memungkinkan peminjam memperoleh dana secara cepat dan mudah, juga memberi keuntungan besar kepada lender atau pemberi pinjaman. Tidak heran jika bisnis ini tumbuh subur di masyarakat. Namun, berita-berita yang sering terdengar mengenai pinjol justru berkonotasi negatif. Kok bisa gitu ya? Nah, biasanya ini terkait dengan legalitas bisnis pinjol. Kebanyakan pinjol yang bermasalah adalah pinjol yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku lembaga yang meregulasi dan mengawasi sektor jasa keuangan, serta mereka tidak memiliki keanggotaan di Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Pinjol seperti ini bersifat ilegal. Mereka punya aturan sendiri yang cenderung merugikan peminjam. Contohnya bunga yang besar, bahkan ada yang mencapai 4% per hari. Sementara dalam aturan OJK, bunga maksimum yang diperbolehkan adalah 0,8% per hari. Kemudian, proses penagihan yang kasar dan mengancam, serta meneror. Tidak jarang mereka juga meneror keluarga, teman, bahkan orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan si peminjam. Tujuannya untuk meminta mengingatkan peminjam agar segera membayar utang. Ngeri banget ya. Lalu, apakah berutang di pinjol legal lebih aman? Nanti dulu. Kita harus pahami bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman di internet. Pencurian dan peretasan data digital tidak dapat dihindari. Ini berlaku pada semua aktivitas yang menggunakan internet. Jadi tidak hanya pinjol. Karena itu, sebaiknya kita selalu memperhatikan izin aplikasi yang diminta sebelum mengunduh sebuah aplikasi. Aturan OJK mengenai izin aplikasi yang diperbolehkan untuk pinjol adalah aplikasi kamera, mikrofon, dan lokasi. Jika di luar dari itu, kita patut curiga. Kenyataan di lapangan, ada beberapa laporan pinjol legal yang melanggar aturan dari OJK, seperti mengakses data pribadi pengguna dan proses penagihan yang kasar. Jadi gimana? Boleh nggak berhutang melalui pinjol? Ya boleh-boleh saja jika memang dirasa perlu. Utang yang baik adalah utang untuk keperluan aset produktif atau cash flow suatu usaha, bukan digunakan untuk gaya hidup. Jadi masa mencicil lebih pendek dari masa menikmati. Idealnya, utang tidak melebihi 30% dari aset yang dimiliki. Lalu, jika ingin berutang melalui aplikasi pinjol, pastikan menggunakan pinjol legal. Bila perlu, kalian bisa mencari tahu review pengguna aplikasi tersebut di mesin pencari atau forum online. Untuk daftar pinjol legal, dapat kalian cek di website resmi OJK atau dengan mengklik link di description box. Jadi segitu saja yang mau aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.